Oke. Pakai AutoCAD yang 2000 berapa ya? 2015 ya yang di-share kemarin ya? Iya, 2015. Oke. Kalau aku 2019 sih, tapi sebenarnya semua AutoCAD itu sama aja. Ya udah kita mulai aja. Kita klik new dulu untuk file yang baru. Kita pakainya template-nya Akadiso. Open. Udah dibuka semua? Halo? Halo. Udah dibuka semua nggak? Udah gini nggak itunya? Tampilannya? Udah. Oke. Terus selanjutnya itu kita setting dulu. Diketik unit gitu. Udah apa belum? Gimana Mas? Putus-putus. Ketik aja pas kalau udah klik new di isu tadi kan di open kan. Nah, ntar muncul kayak gini nih, hitam kayak ini kotak-kotak. Baru nanti langsung klik aja di keyboard, diketik di keyboard unit gitu. Ada nggak? Keluar nggak? Keluar. Nah, kita atur dulu nih, klik yang unit tadi. Udah. Udah belum? Udah. Oke, kita pakainya ubah ini yang meter aja deh biar enak ngitungnya nanti. Udah. Nah, kalau udah tuh klik OK aja. Klik OK. Oke. Maaf, Pak. Saya baru Ya. ini passwordnya apa? Oh, kan. Kemarin ada di grup kok. Coba lihat. Share apa? Link download sama passwordnya. Masih Kak? Udah belum? Udah ya? Halo? Udah?
Udah apa belum? Udah sampai Udah. unit tadi apa belum? Ya, udah sampai oke Oh. tadi. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini hari ini kita bakal belajar tentang pengenalan AutoCAD. Nah, jadi karena ini pertemuan pertama, kita yang ringan-ringan aja dulu, kayak pengenalan kayak line itu apa, polyline itu apa, circle itu apa, IRC itu apa, dan banyak lagi yang baru-baru ini kita pelajarin. Terus fungsi-fungsi dari ini semua nanti kita bahas. Untuk pertemuan pertama kita yang ringan-ringan aja. Di sini yang ada kelas jam 11 ya, Pak? Ada nggak kelasnya yang jam 11? Kalau misalnya ada, aku Itu jam percepat nih. 11.30, Mas. Jam berapa? 11.30. 11.30. Oh, santai-santai. Jadi kita langsung mulai aja. Takutnya ganggu kuliah kalian nanti. Ini masih kelihatan nggak share screen saya? Masih. Masih. Oke. Kita mulai ya. Pertama, oh ya, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Dio Perkasa dari Teknik Elektro 2018. Ini pertama kita pertama kita bahas tentang line dulu, line atau garis. Jadi ini bar line, ini fungsinya untuk buat garis gitu. Bisa disatuin juga. Astagfirullah. Nah, tapi dari line kita belajar bikin apa ya dari line ya? Nah, kita sebelum buat sesuatu harus tahu fungsi line dulu lah. Line itu fungsi line itu sesuai namanya garis. Jadi kalau line ini garis yang tidak menyatu nih contohnya. Nih, kan terpisah-pisah dia. Kalau di atas aja. Kalau yang sebagian kanan di kanan aja. Kalau yang di bawah aja. Kalau yang di kiri aja. Nah, itu kalau line. Kalau misalnya polyline, kalau polyline bedanya sama line apa nih? Nah, kalau polyline semuanya nyatu nih. Nah, sekali klik langsung semua sisinya tercakup gitu. Nah, contohnya kita pindahin ya. Move. Ke bawah semua. Kalau misalnya ini yang polyline ya, yang polyline. Kalau misalnya kita mau lakukan perpindahan bisa ditekan M atau M, kan di situ ada
tulisan move gitu kan. Nah itu diklik aja, diklik, ditekan objeknya, baru di drag gitu bisa juga. Atau klik kan, udah kita ini, kita kita apa dulu, apa namanya, kita klik dulu yang mau dipindahkan. Nah baru klik kanan. Ada di sini ada perintah move juga bisa. Nih terserah mau kita pindahkan kemana. Nah ini polyline. Kalau polyline itu tadi nyatu semua. Kalau misalnya line, beda dengan polyline. Bedanya apa? Kalau misalnya line, dia garisnya itu dari garis yang terpisah dijadiin satu. Kalau misalnya polyline, emang garisnya nyatu. Nah, coba contohnya kita pindahin ini aja. Kalau ini kan, kalau polyline sekali klik aja kan. Kalau yang ini nggak harus semua sisinya. Ini contohnya ini yang kita pindahin. Oh bisa dari sini juga, move juga bisa dari bar. Baru tentuin objeknya, dari tentuin objeknya bisa kita drag. Ini kan jelas, sangat-sangat jelas dia terpisah gitu. Nah itu kalau ini line, ini line, ini polyline, itu bedanya. Terus kita masuk ke circle. Circle itu apa? Circle itu untuk buat lingkaran. Nah ini contohnya gini, klik circle. Kalau untuk menggunakannya itu klik circle, tentukan titiknya di mana kita mau ngeletakin si circle tersebut. Contohnya di sini. Nah, kita bisa masukkan diameternya nih. Kalau misalnya kalau udah diklik mau berapa contohnya. Contohnya diameternya 10. Nih. Ini kecil nih. Kecil kan? Nah, kalau kecil gini kan susah ngelihatnya. Nah, di sini ada bar untuk zoom yang di sebelah pojok kanan. Ada nggak teman-teman di sebelah pojok kanan? Icon yang kayak gini itu. Zoom extend. Ada nggak? Ada nggak perintah zoom extend di itu ya teman-teman, ada nggak? Atau kalau misalnya kita mau mendekatin yang lingkaran yang kita buat tadi, bisa pakai mouse aja, bisa diginiin. Nah, tapi kan kita ini belajar secara formalitas untuk AutoCAD. Nah, ini kita klik aja ini gitu. Kenapa dia munculnya yang di sini? Nah, karena emang ini media yang paling menonjol. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Diklik. Nah, udah ke apa semua, baru tekan delete di laptop kalian. Baru kita zoom lagi. Nah, kita zoom lagi, udah terfokus ke lingkarannya. Kalau emang nggak ada tampilan di situ, bisa diketik aja di keyboard zoom gitu. Mau zoom yang mana contohnya? Bisa semuanya
Kalau enaknya AutoCAD nih kita kalau misalnya nggak kepengen ribet-ribet, mouse kita harus ke bar ini bisa kita ketik aja di keyboard kita sendiri gitu. Kalau misalnya saya sih kebiasaannya di mainnya di keyboard ya biar cepet gitu. Nah ini lingkaran, udah dibuat nggak lingkarannya? Jadi kalau lingkaran itu ada sebenarnya lingkaran itu ada satu, tapi kayak fungsi-fungsinya itu ada banyak nih. Contohnya yang 2 point. Nih, kalau circle yang 2 point itu bisa di kayak gini. Cara apanya menggunakannya? Diklik dulu, terus contohnya kita atur diameternya kayak yang tadi 10, terus di enter. Sebenarnya sama aja, tapi ini dia lebih ke 2 langkah sih. Kalau yang 3 point itu lebih ke 3 langkah. Jadi di sini kayak lebarnya mau kita apain berapa, contoh 10, terus tingginya berapa, 10 juga. Itu kalau misalnya di circle. Itu kalau yang circle kita hapus saja. Ini circle, terus ARC. ARC ini garis lengkung. ARC ini garis lengkung. Jadi guna ARC itu untuk kayak gini. Ini kita tekan line dulu di bar line. Bebas mau berapa jaraknya. Ini enggak pakai patokan ya. Kalau tadi kan pakai patokan kayak 10 gitu. Kalau ini bebas aja sih. Pertama buat segi 4 dulu. Segi 4 dulu. Nah, siap tuh baru klik ARC ini. Nih. Banyak nih fungsi ARC, tapi yang paling sering digunakan sih bisa yang 3 point, bisa yang start and direction atau start and radius, start and angle. Semuanya punya fungsi tersendiri. Tergantung kalian aja mau makainya yang mana. Contohnya kayak kita mau buat lengkungan yang 3 poin ini, kita coba. Ini klik dulu di sini, di titik ini kan ada kotak nih. Ini kotak ini namanya endpoint. Nah, endpoint itu titik akhir dari satu garis. Jadi adanya endpoint ini gunanya untuk apa? Supaya penggambaran yang kita lakukan itu presisi gitu. Nah, klik yang di endpoint, terus tentuin lengkungannya mau semana gitu. Contohnya kita ambil 10 deh, 10 atau 10 aja deh biar kelihatan lengkungannya 10.
Nah, terus klik yang ini. Nah, klik yang ujungnya tadi. Klik yang ujungnya tadi kan di sini udah diklik tadi nih. Baru kita tentuin berapa lengkungannya, baru kita klik titik N-nya. Jadi kegunaannya cara menggunakannya itu pertama kita klik titik awalnya kayak di endpoint tadi yang di sini tadi. Kita ulang lagi ya, kita ulang. Klik ARC atau kita pakai yang nih, yang 3 poin. Nih, udah ketemu nih kotak yang kayak gini nih, kotak yang kecil kayak gini. Itu namanya endpoint. Nah, itu kita klik aja, klik yang endpoint tadi, yang di sudut ya, sudut kiri atas. Tapi bebas sih kalian mau buat yang di sudut kiri atas boleh, yang di sini dari sini ke sini, dari atas yang dari kanan ke kiri boleh. Tapi ini kita buat dari sisi kiri ya, dari sisi kiri. Di sini mau dibuat lengkungannya mau seberapa ya, kalau kita buatnya 10 aja, 10 atau 15 deh, 15. Baru klik yang di sini. Nah, kalau 15 kan dia offside ya, ini keluar dari garis, over dia. Nah, kita ya kalau bisa gambar itu jangan sampai keluar-keluar gini. Jadi harus diperkirakan semua. Nih, jadi kita buat yang kayak tadi 10. Klik ARC lagi. Udah ketemu endpoint-nya, klik. Nah, di sini kita diklik aja di laptop kalian, itu klik aja angka 10 gitu. Nah, baru klik ini. Begitu juga kalau misalnya mau yang di sini, mau yang di bawah. Kalau yang di bawah juga gitu. 10. Nah, itulah kalau yang ARC. Selanjutnya kita ke rectangle. Rectangle itu sebenarnya fungsinya juga kayak menghubungkan suatu garis lah, membuat sesuatu yang dasarnya itu udah persegi, yang dasarnya itu persegi. Nah, contoh kayak gini, kita klik rectangle yang di bar kalian, ada tulisannya rectangle gitu, itu klik. Jadi di sini kan emang udah ada petunjuknya. Nih. Jadi untuk menggunakannya itu klik dari titik yang kalian mau. Contohnya di sini kan. Kalian drag, ini lebarnya mau kemana? Contohnya 15 atau 20, klik aja 20. Terus tekan enter. Nah, 20 nih. Sisi-sisinya semua. Coba kita lihat. 20 itu apanya? 20 itu bukan dari ini ke sini. Enggak, 20 itu dari sini ke sini. Jadi in-nya berapa? Kalau misalnya skala di kayak kalau kalian ngukur layar handphone kalian kan dari kemiringan kayak gini kan, bukan dari kiri ke kanan gitu. Nah, contohnya kayak TV aja ya, kayak TV 22 inch katanya kan. 22 inch itu yang hitungnya bukan dari sudut yang
datar gini, tapi yang kayak gini. Nah, dari ujung titik yang ujung sampai ke titik yang ujung yang gini. Nah, ini kan tadi kita buat 20. Nah, ini ukurannya kan 20 nih. Kelihatan kan? Kelihatan ukurannya 20. Nah, gimana sih untuk kita bisa munculin si angka 20 tadi? Gimana caranya supaya kita bisa tahu ukuran yang udah kita buat presisi apa belum? Nah, di sini ada namanya dimension. Di bar kalian tuh ada namanya dimension. Dimension bisa diklik, dimension, terus kalian klik gini. Nah, udah diklik dari sudut sini, dari sudut awal dan sudut akhir, diklik lagi. Itu untuk kegunaan si dimension tersebut. Nah, nanti kita belajarin tentang cara-cara ngelihat pengukuran dari diameter, radius, ARC. Jadi kita nanti belajar. Tapi nanti kita belajar tentang yang di bar-bar awal aja dulu. Nah, ini gitu. Terus kita ke poligon. Ada nggak di bar AutoCAD kalian yang namanya poligon? Poligon itu untuk membuat sisi yang banyak gitu. Jadi pertama-tama klik poligon dulu. Atau misalnya kita bisa ketik di keyboard kalian, tapi kita sekarang pakai yang di barnya aja dulu biar gampang, biar cepat itu kita tahu apa-apa fungsinya. Jadi poligon, klik yang poligon, terus masukkan jumlah sisi yang pengen kita buat. Contohnya 6. Klik di PC kalian angka 6 gitu. 6 terus enter. Terus tentukan titik yang mau kalian buat poligon di mana. Contohnya di sini. Nah, terus tekan enter aja. Nah, lebar yang mau kalian buat seberapa skalanya? 10. Kayak kita hari ini 10 ya semua. 10. Nih, 10. Jadi kita bikinnya berapa sisi tadi? Poligon ini kan untuk buat sisi yang banyak gitu kan, dari 3 sisi sampai seterusnya gitu. Nah, ini kan kita buat tadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus kita bisa buat bermacam-macam sisi ya. Ini kan ada 6, kita buat yang sisinya 10 juga bisa. Tinggal kalian klik aja poligon, terus ketik 10 gitu, terus enter, tentukan titik koordinatnya di mana, contohnya di sini. Klik aja, klik, terus enter lagi. Nah, lebarnya semana mau kalian buat, contohnya segini, 10 aja deh, 10. Nah, ini kan ada 10 sisi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sisi. Nah, itu kalau tadi gunanya si poligon ini. Pada bisa nggak kira-kira untuk sejauh ini?
Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Untuk pertama yang gampang-gampang ya. Terus kita masuk ke center atau sering dibilang elips. Elips ini gunanya untuk apa? Dia ini sebenarnya juga buat lingkaran. Nah, tapi si lingkaran ini bedanya sama si circle ini apa nih? Kita lihat dulu. Kita klik dulu yang ini. Center. Ya ada macam-macam, ada center, ada axis, ada elliptical, tapi yang sering dipakai kan memang yang center sama yang axis. Kita boleh yang center sama axis saja. Nah ini klik titik koordinat di mana, klik, terus klik mau selebar apa sih kalian, contohnya kalau misalnya di dragnya ke kiri 10. Nah ini kan tadi 10 nih, yang ke kanannya, yang ke bawahnya berapa lagi? 10. Contohnya kita buat 10 juga gitu, 10. Nah, jadinya segini dia. Cara ngelihat iya nggak sih ini 10 atau enggak. Nah, ini yang debar untuk kita bisa tahu yang kita bikin itu udah benar apa belum. Kalau misalnya lingkaran itu kita pilihnya diameter. Nah, diameter. Jadi diklik diameter. Nggak bisa. Iya sih. Diameter, radius. Nih, bisa ini ke sini berapa? 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10. Jadi diameternya ke segala sisi atau segala sudut 10 gitu. Nah, kalau misalnya si elips ini, circle-nya itu bisa langsung kita putar-putar gitu, dari misalnya mau kemana tampilannya. Contohnya klik yang di sini, kecil aja gitu. Terus tingginya segini. Aduh, salah. Ini ya. Yang axis gitu. Jadi kalau misalnya si elipsnya sendiri itu lingkarannya bisa kita tentukan lebarnya segimana, mau seenak-enak kita buatnya juga nggak masalah. Nah, si lebarnya bagaimana, terus tingginya mau buat lingkarannya jadi lonjong boleh, mau buat lingkarannya yang benar-benar bulat boleh, terserah kita. Nah, jadi ini bisa diputar 360 derajat gitu. Nah, kan dia berputar nih. Dari bisa yang kita buat patokannya yang di ke atas atau yang ke bawah itu kan. Kelihatan dia berputar. Nah, jadi kegunaan dari elips sendiri gitu. Oke.
kita hapus saja, mengganggu. Oh, kalau yang haters ini besok aja kita belajar. Karena emang materinya kalau untuk pengaksiran atau heads ini emang dijadwalin untuk besok kita belajar. Nah, jadi kita belajar tentang yang selain dari materi besok aja. Nah, di sini ada di bar kalian ada tulisan move nggak? Move. Jadi ini move ini kalian tahu lah untuk memindah-mindahkan. Nah, jadi kita buat kotak dulu. Klik line, klik titiknya, 10, 10, juga 10. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak mau klik-klik, malas saya klik-klik 10 lagi. Nah, ambil aja titik si endpoint ini. Nah, kita buat segitiga kalau gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai ini kan masih ngikut-ngikut nih ininya. Si line tadi, si garis tadi. Nah, bisa ditekan ESC. Nah, setelah itu kita pergunain tombol move tadi. Pertama kita apain dulu nih, kita drag, kita ambil semua supaya dia bisa dipindahin secara keseluruhan. Soalnya kan sesuai kegunaan yang pertama kita pelajaran tadi, si line ini dia garis tapi garisnya terpisah-pisah, beda dengan polyline. Nah, baru kita tekan move. Di bar kalian itu ada move, ada perintah move. Nah, kalian sebenarnya nggak harus kita ngelihat titiknya ya. Dari kita kalau mau mindahin harus ngelihat endpointnya atau ngelihat midpointnya ya, itu sebenarnya nggak harus, tapi kalau bisa kenapa enggak gitu, biar semuanya presisi gitu. Nah, ini bisa pindahin melalui contohnya ya, kita nggak berpatokan ke endpoint atau si point ini ya, kita tetap coba main dari selain sisi endpoint atau dari point. Nah, klik terus terserah kalian mau pindahin gimana, pindahin ke sini aja deh, pindahin ke sini tuh. Terus itu kalau move, kalau yang copy gimana? Nah, kalau yang copy sama. Diambil dulu ini semua, diklik dulu biar dia nggak kepisah-pisah. Kan kalau misalnya klik kayak gini kan lama. Kan kalau klik sekali terus kalian arahkan aja kursor atau mouse kalian, jadi bisa sekali banyak gitu yang mencakup. Nah, tekan copy, terus kalian mau kopinya dari titik mana? Contohnya dari titik endpoint ini, udah tinggal tarik. Nah, mau copy berapa banyak pun bisa. Nah, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Terus ini kita ituin aja. Kalau misalnya udah dipindahin gitu, contohnya ya, kalau misalnya udah dipindahin,
itu di ESC aja gitu. ESC. Ini bisa nggak untuk mindahin suatu objek gitu? Udah dicoba nggak? Bisa nggak? Bisa ya, gampang kok. Bisa nggak? Kira-kira? Yoni Firmanto, bisa nggak Yon? Ya mas. Bisa nggak untuk Maaf, nge-move Tapi objek-objek? saya baru belum ada punya, soalnya cari spek yang cocok untuk laptop. Oh, Kalau semisal di bawah 2015 boleh nggak mas? boleh sih, bebas. Kak mau pakai AutoCAD yang 2000 berapa boleh. Yang penting ngelihat spek dari laptop kalian juga, nggak harus mau dipaksa karena AutoCAD ini berat dia. Jadi takutnya laptop kalian setelah nginstalnya jadi lemot gitu ya. Nyari yang sesuai spek laptop kalian aja. Iya mas, baru cari yang cocok dulu. Maaf ya mas, belum bisa. Oh iya. Siapa nih yang udah install? Isnaini bisa nggak? Ini kayaknya cuma dia nih yang cewek. Isnaini bisa nggak? Halo? Oh, ya udah. Gustirian ada nggak? Gustirian. Mic-nya nggak bisa mas. Oh. Tapi bisa kan? Ngikutin kan? Bisa nggak mindahin apa? Mindahin suatu objek gitu. Ya kalau misalnya sejauh ini aman, kita lanjut aja. Ini bisa dihapus aja, klik delete. Nah, tadi move kita udah nyoba mindahin, terus kopi kita udah nyoba juga untuk ngopi, bukan ngopi minum ya, maksudnya untuk menduplikat si objek ini, menduplikat si objek. Nah, terus dari move udah kita coba move untuk mindahin. Ini kegunaan move. Kalau misalnya untuk copy, ya untuk menduplikat. Nah, untuk copy. Terus ke stretch. Nah, stretch ini gunanya apa? Kita kita klik dulu semua garisnya tadi. Nah, baru klik stretch. Tunggu kita grup dulu. Kita klik yang tadi. Nah, stretch. Baru tentuin titiknya di mana kayak si endpoint ini di sini gitu. Klik. Jadi si stretch ini sebenarnya gunanya untuk memisahkan, jadi kayak garis ini kita pisah gitu. Bisa. Saya lihat objeknya, klik
objeknya, terus di drag aja gini. Nah, kan bisa dia. Ini bisa juga kita bisa klik di bar kalian stretch gitu. Terus klik objek yang mau dipisahkan. Dipisahkan ya, bukan dipisahkan pakai stretch, bukan pakai move. Nah, baru udah kalian select objeknya, terus klik enter. Nah, ambil titik midpoint atau endpoint dari si objek tersebut. Nah, baru bisa kalian pindahkan, klik aja, bisa dipindahkan. Klik lagi. Begitu juga seterusnya. Nah, ini jadi kita gunain perintah move. Move, select objek, enter. Kita ambil endpoint-nya untuk nyatuin si segitiga ini lagi. Terus begitu juga yang select object, move, select object, enter, baru tentuin move. Oke. Nah, kan dia balik seperti semula lagi gitu. Oke. Selanjutnya kita coba rotate. Rotate itu untuk ya diputar-putar. Si objek ini bisa kita putar-putar. Kita drag dulu semuanya. Kita ambil dulu semuanya, semua garisnya. Baru kita klik di bar rotate. Nah, ambil dari endpoint atau midpoint-nya bisa. Jadi bisa diputar gitu. Kita ambil dari endpoint aja, kita coba dari endpoint. Nah, jadi bisa kita putar mau berapa derajat gitu kita putar. Kita coba putar 180. Nih, kalau kita muternya 180 gini, kita putar 180 lagi ya, ini ke atas ini lagi. Coba yang ini ke sini lagi. Rotate, tapi kita ambil yang ini tadi. Kayak ini tadi jadi endpoint yang paling bawah. Sekarang karena udah kita putar, dia jadi paling atas. Nah, karena 180 lagi. Nah, itu. Terus rotate udah, kita ke mirror. Mirror itu untuk menggandakan juga. Mirror artinya cermin ya. Jadi maksud dari si mirror ini atau fungsi dari si mirror ini untuk menggandakan suatu objek dengan kepresisian yang mutlak. Jadi bisa kita tekan mirror, select objeknya. Nah, terus enter, terus tentuin titiknya. Nah, udah di drag aja ke bawah gini ya, tapi harus presisi ya, atau drag ke atas gini bisa juga. Baru klik enter. Nah, ini kan air source object. Hapus nggak sumber objek yang tadi atau si segitiga yang kita mau mirror tadi, mau dihapus apa enggak? Ini ada pilihan yes, ada pilihan no. Nah, coba kita coba yang no. Kalau yang no, dia objek yang kita mirror tadi nggak bakal hapus. Nih, kita klik no. Nah, kalau misalnya kita klik mirror lagi, kita ambil lagi. Oke.
kita ambil lagi, terus kita klik mirror, ambil titiknya lagi. Nah, ini kita klik yes. Udah, kita klik yes. Otomatis yang berwarna biru ini, objek yang berwarna biru ini hilang. Nah, kan hilang. Nah, itu guna dari si mirror itu sendiri. Gitu. Ini kita hapus saja. Jadi rotate udah, mirror udah, scale, kita ke scale. Oke, kita scale. Guna dari scale ini apa? Jadi nih kita langsung praktikkan aja. Scale itu kita bisa membesar, mengkecilkan suatu objek dengan skala tertentu, gitu. Dengan skala yang kita inginkan lebih tepatnya. Kalau dari skala 10, dia sebesar ini. Kan sebelumnya dia sebesar ini. Nah, dia kan sebesar ini. Terus kita scale. Nah, ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Terserah mau sebesar mana. Nah, itu scale. Kalau untuk scale udah, kita ke trim. Trim, gimana sih cara pakai trim? Trim itu gunanya untuk memotong suatu objek. Kita buat garis lurus dulu. Bebas mau garisnya gimana. Ini kan dia garisnya dempet gini. Terus contohnya kita mau menghilangkan salah satu bagian dari si garis. Nah, kita klik trim. Kita klik objek yang mau dihapus. Contohnya kita mau hapus ini aja gitu. Oke, kita klik objeknya, baru kita klik enter. Baru kita klik enter lagi. Atau klik trim, bisa di enter 2 kali atau spasi 2 kali. Jadi pas sudah muncul tanda yang kayak gini, tanda silang merah. Tanda silang merah itu berarti kita menghapus atau mendelete si line yang udah kita buat tadi. Nah, ini kehapus, ini ke hapus. Jadi dia gunanya untuk memotong garis yang berlebih gitu. Kalau misalnya garis yang nggak berlebih kayak gini, ya nggak bisa. Ini kan garisnya nggak ada yang berlebih gitu. Oke, kita coba lagi ya. Klik trim spasi 2 kali. Klik trim spasi. Kita buat garis yang berlebih. Klik trim atau bisa kalian tekan PR. PR itu tingkatan dari si trim. Baru
enter 2 kali atau space 2 kali. Udah deh. Bisa kalian potong. Nih, yang ini mau kalian potong bisa, yang ini mau kalian potong bisa, karena dia melebihi sesama garis yang ini. Kecuali yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada garis yang melalui garis ini. Nah, ini bisa nih. Ini kita hapus gitu. Oke, itu kegunaan untuk apa tadi? Untuk trim. Selanjutnya kita ke extend. Extend itu buat apa sih? Nah, kita buat kotak dulu ya. Biar enak. Tuh, dihapus dulu objek yang tadi. Bikin aja 5 gitu. Klik enter. ESC. Baru klik zoom yang tadi. Ini 5. Bikin lain lagi. 5 juga, enter. Ini bisa kita bikin 5 juga, enter. Oke, baru SC. Gunanya si extend tadi buat apa? Si extend itu kayak untuk kita buat jarak dari si objek tersebut. Contohnya kita select. Terus mau kita pindahkan dari extend. Apa ini singkatan dari si extend? Nah, kalau misalnya di bar nggak ketemu bisa kalian klik di X. X saja udah keluar nih extend di sini. Nah, ini klik objeknya. Gimana? Extend, klik si objek. Jadi nggak kelihatan. Oh, ini di header. Oh, oke. Extend. Klik yang ini, klik garis terserah mau garis yang mana, yang ini contohnya. Terus enter. Terus di sini ada kan di sini tulisan extend. Banyak nih pilihannya, ada crossing, project, HG, undo. Nah, kita klik project. Nah, kita klik project, enter, terus mau berapa nih si project tadi kita ituin. Ulang. Project, terus jarak mau kita bikin garis ini ke dalam atau keluar itu berapa? Contohnya 1 gitu. Contohnya 1. Spasi, salah. Klik objeknya dulu, terus klik project.
SVCS. Kalau misalnya bingung pakai extend ya bisa kita move aja lah. Move kemana gitu. Contohnya ke sini, ke tengah, ke midpoint bisa. Gitu lah. Kalau yang fillet, oh ya kita bikin dulu kotak 4 atau berapa kotak gitu. Ini copy aja, CO, ambil sininya. Posisi apa enggak nih? Nah ini oke. Kita fokus ke dua kotak ini dulu. Terus di sini ada fillet itu apa sih? Fillet itu kayak apa? Membuat cekungan atau membuat si garis yang ini nih tadi jadi bengkok gitu. Klik objeknya. Terus kita tentuin radius yang berapa fillet. Kita tekan R, terus radiusnya ini kan 5 kita buat aja 2 klik objeknya, nah, klik objeknya lagi jadi gini. Kalau gini fillet bentar. Klik fillet, klik fillet, klik di sini radius atau bisa di klik di keyboard aja R gitu, baru enter. Nah, mau radiusnya mau dibuat berapa? Tadi kan ini kan kita buatnya 5 ya, sisinya 5 gitu. Nah, jadi si radius ini akan membengkokkan si line yang tadi yang dari lurus ke bengkok gitu, mau berapa gitu radiusnya. Nah, tadi kan udah kita buat 2, ini kita buat 1 aja. Jadi biar kita lihat perbandingannya gitu. Nih, objeknya select yang ini sama select yang ini. Nah, kan beda kan? Terus kalau misalnya kalian contohnya ada tugas kayak buat fillet kayak gini, disuruh tuh emang satu daripada kayak klik fillet terus tekan R baru berapa radiusnya, contohnya 2 diklik lagi kan repot kan. Nah, kita klik aja enter, klik objek pertama terus klik objek kedua, jadi kita nggak perlu nekan dari si fillet lagi. Kalau misalnya kita klik fillet lagi kan ribet kan yang kayak tadi. Kalau misalnya kita udah di sini kita buat radiusnya itu 2. Terus kalau kita mau melakukan pengulangan itu bisa kita klik enter aja gitu. Mudah lah ya, mudah dipahami. Kalau chamfer itu hampir sama kayak si fillet, tapi kalau si fillet tadi kan kayak lengkungan, kalau ini kayak sisi. Kalau chamfer ini lebih ke sisi. Kita coba nih. Sama kalau misalnya fillet sama chamfer ini, tapi kalau fillet tadi kan perintahnya kita tekan R radius. Kalau misalnya chamfer ini kita klik
objeknya atau kita ketik itu D, distance. Nah, kita klik D. Terus mau berapa nih distance-nya? Contohnya kita buat, ini kan ada 4 isi, 1, 2, 3, 4 aja, coba kita buat 1, klik sama yang kayak tadi, persis sama. 1, ya kan, klik ini, terus klik ini. Pokoknya dia harus 2 sisi. Kalau misalnya 1 sisi aja dia nggak bakal bisa. Nih kan bengkok dia ini untuk untuk yang distance-nya 1, kita buat lagi untuk distance-nya yang 2. Nah, klik chamfer terus distance D baru klik 2. Nah, tentu distance-nya berapa? 2 gitu kan. Terus di sini klik objeknya juga kan kelihatan gitu bedanya. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngukurnya berapa sih ini biasanya? Dari kita ngukur dimensinya berapa, ini kan kelihatan dimensi dari sini. Dua. Nih, sebelum itu kita ke sini dulu ya nih. Ke array. Array itu gunanya untuk kayak apa? Lebih ke menggandakan, tapi gandakannya itu banyak gitu. Sekali banyak. Kita buat circle ya, circle. Diameternya 10. Terus kita buat circle lagi. Kita buat circle lagi. Nah, sebelum kita buat circle lagi, kita mau buat circle di sini nih, di atas ini. Di atas ini. Terus tentuin titiknya. Nah, ambil dulu titik tengahnya, baru kita raba aja sampai ke atas itu. Jangan diklik, kalau misalnya diklik di titik tengah ini, malah di titik tengah ini nanti yang jadi si circle-nya. Nah, ya kan? Ini kan kita pengennya di sisi circle ini. Circle lagi. Oke, udah sampai perpendikularnya itu kita bisa buat berapa ya sekarang? Buat dua aja diameternya. Nah, buat lingkaran berdiameter 2. Terus kita buat perintah array tadi. Perintah array itu ada 3 ya. Ada yang rektangular, ada yang pad, ada yang polar, tapi yang benar-benar sering dipakai itu ya polar. Kita pakai yang polar. Terus kita klik objek yang mau kita array. Nah, ini kan rencananya lingkaran ini mau kita array. Klik objek, terus enter. Tentukan titiknya, kita ambil titiknya titik
fokus ke titik tengah. Nah, langsung nih bisa semua, bisa sama kayak yang sebelumnya. Bisa divariasikan juga bulatannya ini kan, di sini kan ada 6 ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi bisa kita rubah mau 15 bisa, kita klik aja 15 di sini ada kan keterangannya items gitu. Klik aja enter gitu. Ya kan? Jadi 15 bulatannya. Bisa buat cuman 2 aja atau ya sesuai tugas atau selera kalian lah, apa yang kalian mau. Nah, ini kalau misalnya 100 lingkaran, tapi kan tugas mana gitu yang nyuruh 100 lingkaran, kan nggak mungkin. Oke, kita close array. Nah, itu untuk array tadi. Kita ulang lagi ya. Kita ulang aja. Jadi udah kita buat circle berdiameter 10 kayak gini. Oke, tentukan titiknya. Udah sampai titiknya di sini, kita buat diameternya 2 gitu. 2, terus kita klik array. Kita klik array, baru kita select objeknya, enter lagi, terus tentukan titiknya. Nah, cukup mudah lah ya. Terus kita ukur nih diameternya berapa. Nah, diameternya ini kan 4 kan. Kenapa 4? Karena dia keseluruhan yang diukurnya. Nih. Kan padahal kita bikinnya 2 ya tadi ya. 2. Ini kan 4 nih. Nih, kita lihat perbedaannya. Ini kan 4. Karena dia ngitung semua yang di sini. Padahal kalau misalnya lingkaran itu kita buat diameter 2, ya 2 itu ngitungnya itu setengah lingkaran ini. Jadi dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri gitu. Nah, contohnya kita ngambil dimension. Kita ambil di sini. Linear, kita ambil linear. Nah, ini kan 2 nih. Nah, kan kita buat lingkarannya tadi berdiameternya 2 ya kan. Nah, ini kan 2 nih. Pengukurnya kan 2. Oh, ya 2 itu karena setengah dari si lingkaran lingkaran ini. Kalau misalnya kita ngukur diameternya langsung dari diameter yang ini, nah ini nanti dia langsung 4 muncul. Ini diameternya 4. Padahal kita buat tadi 2 karena dia menghitungnya pakai 4 jadi kalau kita buat 2 diameter 2 tadi itu terimplementasikannya cuman ke setengah si lingkaran itu. Nah, kan lingkaran setengah kan lucuan. Mana ada lingkaran kalau kita benar-benar buat lingkaran, ya lingkaran sempurna. Kan setengah-setengah. Jadi makanya setengahnya 2, setengah lagi 2. Jadi pas kita hitung diameternya itu ada 4. Terus kita hitung, ini udahlah tadi yang array tadi udah. Terus kita nyoba ngukur si segi 4 ini dari endpoint kanan ke endpoint kiri. Nah, tadi kan kita emang buat sisinya semuanya 5 ya.
5. Nah, jadi kalau diukur 5 gitu. Nah, inilah bedanya kalau misalnya line atau polyline yang kita buat menjadi suatu objek dengan rectangular dengan rectangle yang tadi. Nah, nih kita buat 5 juga. Nah, kan kalau 5 ini malah ya gini ya, malah dia kayak persegi panjang gitu. Karena panjangnya bakal beda nih, coba kita ubah. Di sini linear. Kalau misalnya ke sini adanya itu 4,4. Nah, kalau ke sini baru 5 nih. Ini kan 4,45. Kalau misalnya dari sini, ini kan kalau misal ini kan 5 tadi, padahal kita buatnya si rectangular tadi juga 5. Si line juga 5. Kalau si line benar-benar jadi 5, kalau si rectangular kok 4,45 gitu. Karena rectangular itu ngitungnya bukan kayak gitu, ngitungnya itu lebih ke sini. Nah, 5 kalau kita tadi kan buat si rektangularnya 5 ya. 5, tapi cara pengukuran beda. Dia ya contohnya yang saya bilang tadi lah. Jadi kalau rektangular ini anggap aja itu handphone kalian. Handphone kalian contohnya 5,5 inch. Hitungnya bukan dari sisi kiri ke sisi kanan, tapi dari sudut atas ke sudut bawah gitu. Dari sudut atas ke sudut bawah baru bisa nanti ketemu ya. Terus kita buat ARC ya. Oke. Terus kita klik option yang tadi, klik ARC. Nah, ini kita bisa ngukur si ARC ini. Keseluruhannya segini. Nih, kalau ARC. Kalau misal itu kalau ARC, kalau lingkar. Kalau misalnya lingkaran tadi kan, oh ya kita buat di sini aja. Circle. Circle 5. Ini berarti nanti kalau misalnya kita hitung dimensinya aja. Dari sini ke tengah 5, ya kan? Nah, tapi kalau kita misalnya pakai diameter, ini hitungnya bakal keseluruhan jadi 10. Nih. 10. Tapi kalau misalnya kita pakai radius, nah si radius ini 5, dia hitungnya setengah diameter. Yang itu untuk kita memperlihatkan kepresisian dari gambar yang telah kita buat. Banyaklah yang radius untuk lingkaran, diameter juga bisa untuk lingkaran, berapa diameternya. Radius juga, radius dari si lingkaran atau si ARC itu juga. Atau kita mengukur si ARC itu juga bisa. Linear itu yang kayak ini tadi, ini pakai linear, ini pakai ARC, nih ini kita nyoba ngitung radiusnya 5. Nah ini deh, ini menghitung radius ya, nih kan 2 ya radiusnya.
Nah, kalau ini tadi 5 kalau 10 ya, 10. Nah, jadi langsung ketahuan gitu berapa radius yang kita buat di di suatu objek atau lingkaran tersebut gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Halo? Belum? Paham ya? Paham lah ya dasar ini. Paham lah ya, selama pembelajaran awal ini mungkin yang dapat saya share ilmunya ya segitu dulu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya kita sudahi, karena kita nggak bisa juga terlalu lama ya. Soalnya kan tadi ada temen juga, emang batas dari praktikum atau pelatihan ini sebenarnya 1,5 jam. Ini kan udah 1,5 jam ya, dari jam 10 dari jam 10 sampai jam 11.30 gitu. Dari jam 10 sampai jam 11.30 udah 1,5 jam. Terus mana tahu kalian ada kelas atau apa, takutnya juga mengganggu kalau terlalu lama kan. Nah, jadi itu gunanya kami minta data dari kalian yang bentrok siapa-siapa aja, dia ngikut pelatihan apa, terus supaya apa? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita harapkan tidak ada yang bentrok di pelatihan yang telah robotika sendiri yang buat, supaya semuanya bisa ikut join gitu. Jadi kemungkinan bisa aja hari Minggu atau hari apa kita mungkin pelatihan supaya bisa semuanya mengikuti. Ya, jadi sesuai kesepakatan bersama aja lah. Jadi itulah gunanya kami malam tadi sebagai pengurus robotika itu, kami minta datanya siapa nih yang bentrok, siapa nih yang apa gitu. Jadi supaya pelatihan yang kita berikan ini berjalan dengan lancar dan banyak peminat atau audiensnya. Ya kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin sekian dulu. Ya, atau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ada nggak kira-kira? Ya kalau untuk pertemuan pertama ini ya kita yang santai-santai aja dulu, yang kayak ngukur-ngukur, terus kita tahu fungsi dari bar-barnya itu apa aja, kayak polyline, circle, IRC, kayak polygon atau move copy yang telah kita pelajari tadi. Nah, kalau misalnya kalian sebenarnya pengen bisa AutoCAD atau pengen lancar AutoCAD gitu, itu sering-sering aja belajar di rumah, terus atau ngeliat di YouTube. Wah, aku pengen contohnya buat kunci pas atau buat gear, yang paling mudah buat gear lah, buat gear motor. Nah, itu bisa contoh kalian belajar lihatnya di YouTube. Nah, itu penggunaan atau cara pembuatannya menggunakan hal-hal yang udah kita pelajarin tadi gitu. Jadi semua yang kayak
array itu dipakai, circle itu dipakai, line itu dipakai, IRC itu dipakai, pollen itu dipakai. Jadi semua dikombinasikan menjadi satu, untuk menjadikan suatu objek gitu, yang kita mau gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pelatihan pertama sampai sini dulu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau apa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin sampai sini aja ya. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya. Sehat-sehat untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di grup Robotika 2021 aja. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya share sama kalian. Kita ketemu lagi di pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.